Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat muslim, rekan-rekan semuanya, saudara-saudara seiman rahimakumullah, terutama anak-anakku tercinta yang tetap setia dalam program Renungan Ramadan dari Studio Mini SMP Raudhatul Jannah. Baik, pertama kali marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari yang kesekian di Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat tetap menjalankan ibadah puasa dalam keadaan bahagia, happy, dan insya Allah hingga akhir Ramadan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan membawa keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, hari ini kita akan ngobrol bebas tentang puasa. Oke ya, sudah siap ya menyimak dengan baik ya? Oke. Pertama adalah apa sih yang dinamakan dengan puasa? Apa sih as-shaum? Ya, nanti akan kita ngobrol bebas tentang hal itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagaimana lazimnya ketika memasuki bulan Ramadan, ada banyak tanda bahwa kita sudah masuk dalam bulan puasa atau bulan Ramadan. Coba yang paling bisa kita sering lihat ketika masuk pada bulan Ramadan itu apa kira-kira? Ya, mungkin jawabannya ada banyak ya. Ada yang sudah banyak orang pergi ke makam atau ke kuburan, dan itu sebuah fenomena yang sudah sering terjadi ya. Padahal ya, boleh nggak mendoakan orang mati itu? Nggak boleh kan? Nggak boleh loh. Kata siapa boleh? Nggak boleh mendoakan itu ya orang sehat supaya diberi umur panjang ya. Tapi berdoa untuk orang yang sudah meninggal, itu boleh ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal agar amalnya diterima itu boleh. Tapi mendoakan orang mati itu nggak boleh ya. Doakan teman-teman itu sehat ya, sehat, bahagia, umur panjang, penuh dengan kebaikan ya. Ya. Ada lagi mungkin tanda yang lain. Oh ya, betul sekali ya. Yang bisa kita simak kalau sudah masuk Ramadan itu biasanya ditandai dengan banyak iklan sirup ya. Ya, iklan sirup, sudah mulai muncul tayangan-tayangan sinetron, film-film religi ya. Ya, tapi tidak untuk bola ya. Kalau bola tetap anak gawang, bukan anak yatim kan? Ya. Ya, jadi tetap aja ya, kalau bola ya bola aja, nggak usah direligi-religikan ya. Nanti terus bikin spanduk ya, Jackmania Persebaya dari pondok pesantren. Aduh ya, nanti jadi kacau ya. Yang di pesantren tetap ngaji aja ya, apalagi Ramadan. Baik ya, ya. Banyak orang itu bilang bahwa Ramadan itu setan diikat ya. Bener nggak kira-kira itu? Hah? Bener? Ya bisa bener bisa salah ya. Kalau saya sih salah. Yang bener dibelenggu ya. Kalau diikat itu kangkung ya. Kalau diikat itu kangkung, dibelenggu itu yang bener ya. Ya, jadi memang di Ramadan ini setan itu dibelenggu ya. Surga itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim, pada kita semuanya, untuk sebanyak-banyaknya mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa? Sehingga insya Allah jalan menuju surga akan terbuka lebar-lebar. Kalau sudah setan dibelenggu, terus kita itu tidak bersemangat untuk menuju surga yang sudah dibuka lebar-lebar. Ini berarti setannya itu pindah ke diri kita, itu masuk ya. Jangan-jangan kita kerasukan setan ya. Naudzubillah ya. Maka jangan sampai ya, Ramadan yang mulia ini itu ternyata setannya pindah merasuk ke diri kita ya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke obrolan apa sebenarnya makna as-shaum ya, al-imsak
ya, as-siyam. Dalam hadis itu puasa itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab dengan bahasa as-shaum atau as-siyam. Secara terminologi, secara istilah, saudara-saudaraku, as-siyam itu adalah al-imsak, menahan diri. Nah, inilah, coba ya. Coba kita perhatikan kata al-imsak yang artinya adalah menahan diri. Kalau kita bilang bahwa kamu kok nggak ngelakuin puasa, ya, kamu kok nggak mengerjakan puasa, ya, kata-katanya itu mengerjakan. Padahal di dalam puasa itu yang ada adalah menahan alias tidak mengerjakan, ya apa enggak? Ya. Puasa itu kan tidak minum, puasa itu kan tidak makan, puasa itu tidak berhubungan suami istri, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi al-imsak, menahan itu maksudnya adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dari yang akan merusak puasa. Jadi bedanya dengan amal yang lain, saudaraku, itu adalah kalau as-shaum itu al-fi'lu at-tarku fil fi'li atau tarkul fi'li, meninggalkan pekerjaan. Malah justru meninggalkan, bukan melakukannya. Tapi kita biasa kan ya melakukan puasa. Nah, puasa itu sendiri ternyata adalah tarkul fi'li, meninggalkan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang tadinya boleh sementara tidak boleh. Sementara perbuatan yang tadinya biasa-biasa saja, bahkan itu menurut kesehatan itu menyehatkan karena dilakukan di pagi hari, misalnya minum susu misalnya. Tapi pada saat puasa kita disuruh untuk menahan diri. Nah, itulah hakikat dari menahan, dari asal kata al-imsak. Jadi pada hakikatnya, saudaraku, as-shaum itu adalah menahan diri dari semua yang akan membatalkan puasa. Bahkan yang merusak dari pahala puasa itu juga kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Contohnya adalah menahan diri untuk berkata bohong, ya. Tapi kita sering ya mendengar ya, saudaraku. Misalnya ada orang bilang begini, jangan berkata kotor, jangan berkata yang tidak benar, alias jangan bohong, kan lagi puasa. Ya, coba kita renungkan itu kata-kata yang gitu-gitu. Nah, emang kalau di luar Ramadan kita boleh bohong, kita boleh berkata kotor? Ya, jawabannya ya tetap aja nggak boleh. Ya. Jadi menahan diri itu dari sesuatu yang akan merusak pahala puasa itu maksudnya bukan berarti terus di luar Ramadan itu kemudian kita boleh, ya. Yang lucu lagi tuh ada preman terus dia bilang begini, gimana bilangnya? Mumpung puasa, mumpung Ramadan, saya tak libur ngerampok orang, ya, begal orang, nyuri barang orang lain. Nah, itu gimana kalau kayak gitu itu? Ya ada baiknya sih. Terus di luar Ramadan terus kambuh lagi, ya kan nggak bener juga ya. Ya sekarang soalnya banyak tuh puasa-puasa yang mungkin bisa kita bilang itu KW ya, KW1, KW2. Ada orang puasa itu modalnya hanya niat, ya. Kita mungkin pernah ya, saya juga waktu dulu kecil itu sering gitu ya, modalnya hanya niat, nggak ikut sahur tapi ikut puasa, boleh nggak? Ya boleh. Yang kacau ya itu kalau puasa modalnya dusta, ya, ikut sahur tapi nggak ikut puasa, ya. Ya habis apa namanya, habis sahur sudah kenyang, makan terus tidur, ya, tiba-tiba bangun, alhamdulillah sudah adzan, terus minum, terus makan, ya, padahal adzan subuh. Lucu ya, masya Allah. Itu yang nggak boleh ya, jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi puasa itu ya sahur karena di situ ada berkah, dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan merusak pahala puasa, ya. Mudah-mudahan puasa kita terhitung sebagai amal kebaikan yang akan membawa kemuliaan pada diri kita dan semuanya, dan mudah-mudahan kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tetap stay tune dan tetap setia di acara podcast Ramadan Series SMP Raudhatul Jannah.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.